Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama gue Nispu Hadinata di Deskripsi Ingo. Kali ini gue lagi main di Basecamp Apang Expentur bukan? Betul ya? betul. Apang Expentur. Sekarang gue mau perkenalkan dari Apang Expentur. Siapa ya? Kalau boleh tahu namanya? Anas, soalnya Nas. Beda A. Nih gue udah kenal nih, Akbar lu Bar. Iya, Bang Anis. Gimana Bar? Boleh diceritain dong? Jadi pada tahun 2018 ya? 18. 2018 atau 2019? 19. 18. 18 ya? 2018, 19 Pak. Yang Yang gede. mana nih yang bener yang mana? 2018 itu kita gede. Oh iya 19. Sorry 2019. Emang udah agak lupa. Agak lupa gitu ya. 2019 bulan Februari, cuman kita tanggal lupa. Itu kita mendaki 16 orang, 16. termasuk Anas sama saya nih ke Gunung Ciremai. Ke Gunung Ciremai itu ceweknya ada 4 orang dan cowoknya sisanya ada 11 orang kan cowoknya, Termasuk bawa dosen juga ada. Wih, Ada. dosen kampus nih ya. dosen kampus bukan dosen yang Pasti lah, kalau aneh-aneh. ini kan dosen kampus pastinya kan. Dosen kampus. Dan beberapa sih ada yang belum pernah naik gunung kan, Ada. pemula. Ada berapa orang tuh? Termasuk kita pemula. Siapa memula? Ada lah 4 sampai 5 orang. Itu kita biasa nyewa alat. Itu bukan trip ya. Naik biasa aja. Oh, teman-teman aja nih. Iya teman-teman. Kebetulan kita ketemu di gunung. Oke. Satet. Oke, kita mutusin naik eleflong nih, kita nyewa. Enak sih, agak lega. Soalnya orangnya cuma 16. Supir satuan. Jadi lega. Nah, kita naik Ciremai ini via Palutungan. Wah, kayaknya seru banget tuh ya. Via Palutungan, Ciremai gitu kan. Palutungan. Legend juga sih, termasuk legend tuh. Nah, kita lewat Palutungan normal sih, sampai itu pagi sekitar 5:30 lah. 5:30 nyampe. Ya seperti biasa registrasi. Pada saat itu kalau nggak salah belum online ya? Belum masih. Belum online apa udah ya, saya lupa. Kayaknya belum sih. Belum, Bar. Nah, karena kita udah registrasi, terus makan, berangkatlah sekitar jam 7 lewat, 7:30. Nah, kita berangkat. Waktu itu ada dipimpin leader namanya Bang Heri kan. Iya, Bang Heri. Kalau saya di belakang sweeper. Ya dari pendakian dari Basecamp Pos 1 mah lancar. Mana-mana aja lah ya. Aman. Masih foto-foto. Cuman ya pendakiannya agak lama. Ritmenya. Pendakiannya lama. Soalnya kan kita bawa cewek juga kan. Itu dari Basecamp ke Cigowong itu Pos 1 hampir 2 jam lebih ya. 2 jam setengah ya. itu. 2 jam setengah, hampir 3 jam malah. Saking lamanya. Dan istirahat di sana juga lama. Ya ada yang ngambil air kan. Ada yang istirahat, beristirahat. Ada yang sholat. Sholat. Kita lanjut lagi nih pos 2. Pos 2 aja udah sekitar jam berapa ya? Jam 11-an lebih ya? Jam 11 11 siang tuh ya? mau zuhur lah. 15-an zuhur. Nah, sampai pos 3 itu sore. Sekitar jam 3-an. Hujan, Bang. Pos 3 itu hujan. Hujan gerimis ya? Gerimis kecil lah. Gerimis. Kita bingung nih nentuin tempat tenda. Jadi kita mutusin ngecamp di Paguyuban Badak. Paguyuban Badak situ di pos 3. Ya udah, setelah berunding udah nggak apa-apa di sini. Tadi niatnya kan kita mau summit itu sekitar subuhan. Nah, itu maghrib ya posisinya ya. Maghrib. Udah diri tendanya maghrib. Kejadiannya. Udah jadilah. Udah akhirnya masak-masak lah normal malam kan. Masak-masak makan. Normal. Iya, terus kita bawa 4 tenda kalau nggak salah. Yang tenda gede nih ada nih tenda 7 orang nih. Kalau dia kan di tenda seberang nih. Tenda itu kalau nggak salah diisi 6 orang apa tuh? Oh ya 6 orang. Tuh ceweknya 4 tengah. Semua nih ceweknya. Oh enggak, Badi doang. Badi enggak di situ. Badi di situ termasuk. Cuman cowoknya sekarang udah jadi suami ya. Cowoknya sekarang enggak di sini, enggak di tenda ini, di tenda sebelah. Jadi di sini cewek 4, terus teman saya namanya Fandi itu di pintu dapur. Saya di pojok. Jadi diapit. Oh, jadi lu bikin tenda 4 itu
Lu bentuk segi 4. Cuman tenda yang yang kapasitas 7 orang ini buat tidur 6 orang nih. Jadi cewek 4, cowok 2. Jadi sengaja dilindungin, ceweknya diapit, cowoknya paling pojok semua. Nah, malam-malam tuh emang udah hawanya beda ya. Beda Bang. Kalau yang lain pada ngobrol Itu jam berapa tuh? Udah mau masuk jam 9 Bang. Jam 9. Kita tuh main itu dulu, main gameplay dulu. Yang lu ngobrol-ngobrol yang suara kresek-kresek itu lu ada ya situ? Ada. Nah, itu gua nggak tahu tuh. Dia yang ceritain aja deh suara dari kresek yang Eri. Kan Langsung mudahan. ceritanya kan kita lagi habis makan nih, udah kenyang ya kan. Main kartu lah kita, nyantai-nyantai sambil ngerokok, ada yang ngerokok. Tiba-tiba Bang Heri bilang tuh ada kesek-kesek di belakang. Kesek-keseknya itu dikirain babi ya, positif kali ya. Kesek-keseknya makin lama tuh suaranya kayak orang nyari jalan gitu. Kayak mau nyamperin. Jadi kan was-was ya. Awalnya udah gak enak tuh. Ada yang bilang masuk tenda aja. Kayak enak. Nah, iya ya. Bang Heri ngajakin tenda ya. Nah, Tapi yang lain pada bingung. Kenapa? Ada Mekah. Kenapa Bang? Udah masuk aja. Kan biar besok kami cepet ya. Iya, itu alasannya si Bang Heri kan. Terus sebagian akhirnya masuk tenda. Masuk tuh semuanya. Masuk semuanya. Kalau gue udah di dalam tenda semua, gue denger percakapan dia nih dalam tenda. Gue sengaja gue nggak mau bangun. Pas mereka denger gitu, ya gue nggak usah keluar lah gue gitu. Tapi yang lebih serem ada nih yang di tenda ya. Terus di lu camp area ada apa yang lu lihat itu? Coba dia dulu dah, ntar baru gue. Yang gue denger itu di pohon ya kan, tenda yang kapasitas 7 ya. Ini kan pohon gede kan. Itu tempat kencing tuh. Nah, ada rimbun gini ya daun ya. Iya. Nah di situ tuh ada suara kayak tangisan kecil Bang. Nah, Merinding jadi sebenarnya yang dia mungkin dia padahal jauh loh. Ini kan tenda gua. Dia tuh tenda di depan. Dia denger ya. Iya. Nah, emang pada saat itu pas gua tidur di samping kuping gua ada suara nangis. Cewek. Gua kirain teman gua nih yang si Elpa kalau nggak si Puri ngigo. Iya, ngigo awal kita. Gua kirain ngigo. Benar. Si Elpa sempet nunjuk Puri gitu. Gue tengok dong, gue belum tidur Bang, jagain mereka. Pules. Kata gue, ini anak nutupin nih siapa nih, dia juga denger nih, gue yakin dia denger. Ya udah gue tidur lagi. Gue nggak tidur lagi, gue suruh tidur. Udah tidur gue bilang gitu. Nangis lagi Bang. Terus lu nangis, gue bilang gitu siapa nangis. Diam dia, gini doang, enggak ya. Terus gue ngeliat pada tidur pulas. Tapi cuma lu doang yang denger, Bang. Nggak tahu ya. Gue dengar kan, gue buka tenda begini, ngintip gue gini. Ini suara apa kata gue ya? Kalau yang lain nggak tahu ya. Gue penasaran. Gue mau keluar juga nggak berani, gelap banget. Daripada dimatiin. Nah, itu habis setelah tangisan, selang beberapa jam, sekitar jam 12 atau jam 1, gue udah mau coba tidur nih Bang. Gue udah mau coba tidur di belakang tenda gue. Kan gue posisi pojok dong, ngebelakangin tenda kan. Yang dekat pohon yang dia bilang tadi itu. Kesek. Cuk, pas gue nengok, wah anjir ada yang nongkrong Bang. Jadi kayak bayangan gitu, orang jadi jongkok gitu ngeliatin gitu. Wah ngeliatin. Udah lah, gue langsung balik badan aja. Balik badan gue ke Elpa. Dia anak ini kan, sorry nih anaknya Elpa sini indigo. Jadi dia kayaknya udah ngerasa. Gue dilatin. Bukannya dilatinnya gue nggak tahu bentuk apa, cuman bayangannya udah kelihatan di belakang tenda itu. Kalau gue Bang, kan gue tidur berdua ya, nama Sambas. Itu gue tidur berdua, pakai sleeping bag sih emang. Alasnya matras emang nggak tipis. Itu di bawah ini gue ada kayak ada jadi gini Bang. Jadi gue geli Bang. Di bawah tenda ada tangan. Iya, gerabak-gerabak gue gini. Gue tuh siapa nih? Sambas tidur kata gue. Pas gue ngeliat Sambas tidur. Wah siapa ya kata gue. Gue langsung jiper gue kan ya. Wah udah tuh kacau tuh dari situ gue merinding gue. Emang kayaknya posisi tendanya salah. Udah dingin ya kan. Tuh dari situ gue udah berdoa aja deh. Gue nggak berani keluar, nggak berani. Gue begini aja gue. Di tenda itu cuma berdua doang. Berdua gue dapetnya emang. Yang lainnya pada di tenda sebelah. Kalau lu Bar? Berenam. Oh lu posisi yang tenda yang gede lah ya kapasitasnya ya. Jadi ada 4 tenda kan, yang 2 itu yang banyak. Yang ada yang 4 ada yang 5. Kayak gitu. Yang dia doang berdua. Kalau tenda gede dia kapasitas 4. Soalnya gue agak kesini tendanya Bang, agak kayak turun ke bawah. Iya.
pada nggak mau kan, gue doang Mas takut Abbas. gelinding. Oh iya, udah kalau posisi tenda nggak lurus gitu ya, Nggak enak miring, tidur ya. nggak enak tidurnya. Iya gue ya udahlah, gue di situ aja lah berdua ya Mas Abbas, ya udah ya. Ya udah yang itu yang gue rasain. Dan ternyata dia dengar juga. Gue kira gue dengar doang sama siapa doang yang dengar. Gue tanya Puri pagi-pagi lu kok nangis ya? Apa sih bang? Nggak nangis, orang tidur. Oh berarti lu paginya langsung lu tanya mereka? Enggak, pas di bawah. Di bawah. Kayak gitu. Gue curiganya sih ya siapa itu juga dengar. Cuman dia nggak mau ngomong mungkin pada saat itu. Tapi pas di bawah emang udah ngaku sih, dengar juga gitu. Ya udah, yang akhirnya sampai gangguan sih itu doang ya. Sama ya paling kalau gitu udah hal biasa ya, maksudnya ya kayak ngerasa tenda gue tuh kayak ngelilingin gitu. Diawasin. Jalan. Sepanjang Tapi malam. di camp area ini posisi tenda lu ini ada berapa tenda? Apa yang memang tendanya cuma lu doang atau ada orang Ada cuma di ujung, Orang di ujung rombongan. Agak di ujung lah Nah, dua. gua ini ngumpet nih, agak ngumpet gitu. Kalau misalnya yang tahu paguyungan Badak kan kita baru nongol tek kan langsung camp area tuh di ujung. Nah, kita yang di samping nih. Sebelah kiri, pas. Kiri. Yang ada pohon Kayak gede gitu, ada pokoknya pohon Bang. tumbang tuh. Pohon tumbang sini satu sama yang pohon tinggi gitu itu. Ya udah. Malamnya gangguan itu doang. Akhirnya kita Disambut itu. paginya summit ya. Summit kesiangan. Gue summit tuh jam 8. Jam 8 dari paguyuban lu Jauh banget bang, Jauh asli jauh banget. Nyampe sono juga mau sore ya, jam 2 ya sampai puncak. Kalau sampai puncaknya siang, jam 1-an. Ada beda-beda sih. Ada yang jam 1, ada yang jam 2. ya karena kan kalau pendaki yang bawa temen yang fisiknya kurang ya, kadang-kadang kan agak lambat. Ya mau nggak mau kita harus juga ngikutin mereka. Ada juga yang nggak nyemucak. Jadi baru sampai Goa Walet nih. Deket lah Goa Walet situ. Iya, udah dekat itu. Karena udah Nah, lu sampai males. Goa Walet itu jam berapa? Gua nggak ke Goa Walet, gua mah langsung muncak. Gua yang turun. Jadi ada yang ke Goa, ada yang ke Goa Walet, ada yang enggak. Gue yang ngambil air. Dia ngambil air, gua langsung. Makanya gua beda sama dia. Gua nyampe jam 1. Lu ngambil ke Goa Walet ngambil air. Ambil air, ambil Kan kalau Goa Walet kan ngambil air itu kan netes-netes. netes-netes terus ada Lama. bak itu kan lama kan. Ada yang bak tapi kotor ya. Kotor, Kotor banget kan. ada kotorannya juga kadang. Berarti lu dari paguyuban summit itu jam 8 sampai puncak jam berapa lu? Gua jam 1, dia jam 2. Kalau gue jam 2. Karena lu ke Goa Walet dulu ya. Malah udah ada yang sampai jam 12 tuh yang si Pero. Itu Sambas, Sambas Sama 2. Sambas Pero sama yang lain. Dia mau malah sampai nelusurin puncak sono, puncak Linggarjati. Oh iya, tuh yang mojok. Jalan. Pas gua ngeliat lah udah di ujung aja. Ya udah, itu masih normal. Kita turun nih. Turun yang gua naik sampai duluan, turun jadi terakhir nih. Sama Kenapa bisa begitu? si Elpan turunnya ternyata dia kelamaan diturun. Turunnya lama, nggak bisa. Pelan-pelan. Cepet turunnya pelan-pelan. Sampai akhirnya gua agak terpisah nih, tapi abis dari terpisah gabung lagi. Nah dia bertiga nih, masih Bang Heri sama si Puri duluan. Di depan. Tapi Nah, jaraknya gua- nggak jauh sih. Nggak jauh. Cuma bisa ngeliat gitu belakang. Gua sama si Elpa di belakang. Berdua. Tuh dia sempat kepleset bang, gue soal nahan kan, gue yang mental ke bawah. Gue ngeliat itu. Soalnya kan badannya agak gemukan dia daripada gue. Aduh, gue mental ke bawah gue. Kata gue aman lu bar. Aman. Gue pura-pura aman aja, padahal pas gue, pesat coy. Itu yang namanya Puri juga kakinya sakit bang. Di sini dia berdarah. Cantengan ya? Kayak cantengan itu. Kayak jantangan berdarah. Tahu kenapa tuh segitu? Dia tapi pakai sepatu kan? Pakai dia meringis-meringis begitu, kasihan kan ya. Sambil di jalan itu pegang gitu. Ditanduk. Tanduk. Nah, gue nggak nyangka tuh bang. Pas gue turun, cerah banget beneran dah, cerah banget bang. Orang gue di puncak lautan awan. Wah, nggak nyangka gue pas turun. Kita pas simpang Apuy masih cerah. Iya. Turun mau ke Pasanggeran yang 2 nih, masih cerah. Cerah. Udah gerimis dikit, tiba-tiba yang pas mau ke Pasanggeran 1 gerimis dikit nih. Tek. Udah nanti dulu ya. Nanti dulu pakai jas hujan. Tiba-tiba jalan lagi Langsung gede. wah itu mah nggak pakai baba. Langsung kayak diguyur ini sih. Hujan. Kayak di waterboom gimana sih? Kaget saya juga. Aneh. Ya udah tuh gue dengan PD-nya kan. Ada nih jas hujan buat Bang Heri pakai. Gue pakai celana doang. Gue ngomong jaket gue waterproof.
bohong namanya itu jaket waterproof. Hujan seterus apapun masih tembus bang. Ya, benar. Iya. Set bang, gue itu Kelebes. lama itu kelebes sampai jam 10 malam lah. Dari sebelum sampai bawah nih, gue kan ditolongin di tanjakan Asa ya. Udah tolongin di tanjakan Asa ya. Nah, itu adegan paling dramatis tuh bang, paling panggilan. Jadi pas selama kita kehujanan nih malam-malam, tuh perjalanan agak jauh banget, kayaknya lama gitu. Dan genangan air tuh segini bang. Di atas Kayak banjir. kaki. Iya. Jadi kita Berat buat jalan. ngajar air. Jadi air jadi curug, jalan gitu, jadi curug. Lawan arus air gitu, terus Terus pas lagi udah wah udah dingin. tangan udah nggak bisa bergerak bang. Ya gue doang nggak pakai jas hujan. Gue sempat ragu Yang ya. lain pakai jas hujan. Waktu Heri paling depan ya. Iya. Nginter kan ya. Ini kok ada jalan bercabang gitu ya dia. Oh, Iya, dia sempat bercabang. Gue bilang dia bercabang, terus gue giniin kanan Her. Terus langsung dia ke kanan. Tapi memang pas lu naik itu nggak ada cabangan. enggak ada lempeng. Gue ngerinya pas dia lurus itu, gue Bukan trek. begini kan, kanan Her gue bilang gitu. Emang kita sih sebagai tim harus gitu, sweeper yang nggak harus diem doang kan. Iya. Kita tunjukin gitu. Ya udah akhirnya dia ke kanan, bener alhamdulillah jalannya. Pas turun lagi ke kanan, udah itu udah ngelewatin Arban ya. Udah ngelewatin Arban. Nah pas kita mau ke Tanjakan Asoy, dia kencing tuh. Tunggu ya kencing dulu dia. Wah kencing lama bang, itu gue udah mati rasa bang, udah pengen hipo gue. Karena lu nggak pakai jas hujan, Iya. pakai celana doang gitu ya. Celana doang, konyol banget. Gue ngomong, oh bilangin si Bang Heri, buruan kencing, apa? Gue udah nggak bisa gerak sama sekali, gue bilang gitu. Ini kalau gue diem aja, kagak ngeliat gue lu di belakang, gue bilang gitu. Bikin DW. Udah gini tuh, wah, keblek aja gue. Tuh nggak ngebelain cewek itu, yang lain pada pakai jas hujan. Ya udah, akhirnya dia jalan lagi kan, jalan lagi. Pas jalan lagi tuh yang mau ke Tanjakan Asoy, dia halu bang. Gue di belakang kan ngomong, Her, ada yang manggil kita, ada yang nganterin kita dari bawah. Gue bilang gitu ya. Dia tiba-tiba ngomong apa? Oh iya itu. Warga. Itu rumah warga. Dia bilang gitu. Oh itu rumah warga. Lah gue langsung, halu nih bocah. Gue giniin aja kan ya, daripada gue lanjutin dia tambah halu. Iya benar. Ya udah lanjut jalannya. Kita datengin aja ke bawah. Gitu. Nah, bener tuh. Ternyata temen gue, Bang Jul sama si Jaya. Lagi nyenterin. Udah panik bang. Udah panik. Gue udah nggak bisa ngapain dingin ya. Pas udah ngeliat Tanjakan Asoy, gue lari duluan. Lari dia. Gue lari duluan. Gue tinggal yang lain. Soalnya ya kan, gue ninggal juga bukan karena mau ninggalin kan, masih ada Bang Heri sama Anas kan ya. Gue lari tek. Terus gue udah buka kedinginan. Terus si Bang Jul sampai nangis bang. Dramatis banget. Melukin Heri, Disangkanya kita hilang. Soalnya dia pernah pengalaman waktu di Gunung Singgalang, pernah kejadian temen hilang kan. Gitu. Jadi teringat kayak gitu. Ya udah, pas habis pelukan gitu pernah nangis, udah nyamperin. Nah kan gue yang mau hipo ya. Yang dilepasin baju, ganti baju malah si Heri. Gue diem aja begini. Lah, dalam hati gue, yang hipo siapa? Gue didiemin aja. Terus langsung Bang Heri akhirnya sempet ketawa juga. Gue bukan gue yang hipo. No. Bang, set kata gue. Ya udah gue. Kita ketemu itu ya orang Tangerang ya baik. Iya, ketemu orang Bang Tangerang tuh, Bang Beler namanya tuh. 3 tenda ya, dia udah diriin ya. 2 tenda. Terus gue terima kasih banget tuh sama dia tuh, Bang Beler, thank you ya. Udah nyelamatin gue gitu. Bang Beler. Ya udah akhirnya gue udah lepas nih jaket. Dikasih jaket sama dia. Gue dikasih SB, gue nggak mau. Enggak bang, nggak apa-apa, jaket aja gue bilang gitu. Gue nggak apa-apa, gue bilang gitu. Gue sempat pakai SB dikit ya, sebentar pakai SB, gue buka lagi. Soalnya gue khawatir siapa ini matanya udah udah gini-gini bang kayak Susana. Katanya itu dia yang indigo. Indigo itu. Nah sebelum kejadian ya, emang sih salah satu teman mereka tuh emang kalau gue bilang agak barbar ya. Ya ceritain yang kencing ya. Jadi frontal gitu. Jadi gini bang, gue kan juga dingin lah, tapi nggak dingin banget. Gue ganti baju kan, celana udah gue ganti. Belakang persis. Lagi pada kencing katanya sih. Ada suara kunti kan ya, malah diledekin. Itu kunti tuh. Jadi langsung malah kenceng, terbang langsung. Jadi pada saat itu temannya dia sih kencing nih. Kencing di atas pohon ada kunti. Tapi ini malam kedua berarti. Malam pertama. Iya malam kedua. Jadi gua nge-camp lagi. Iya berarti lanjut nge-camp lagi ya. Dari summit turun lu camp area, terus malam lagi berarti. Iya, yang udah turun duluan itu sempat dapat sinyal.
nyuruh mobil pergi aja pulang, soalnya kan udah nggak mungkin. Jadi kita pulang ngecer tuh waktu itu naik bus. Nah balik lagi yang ke pohon itu, dia lagi kencing nih temennya, ada kuntilanak di atas. Woi, lu ngapain kencing di situ? Lu ada kuntilanak di atas no, gitu. Sambil ketawa-tawa bang. Wah kata gue barbar, tapi mereka mentalnya gokil bang. Tapi yang kencing ini dia dengar nggak suara kuntilanaknya? Dengar, santai aja bang. Dia mah nunjuk ke atas. Enggak, dia nggak nunjuk, temennya yang Oh, nunjuk. iya, temennya ya? Dia santai aja kencing nih. Oh iya. Terbang bang. Dia yang denger. Kalau pas banget di belakang. Gue tadinya gimana ya, serem-serem nyambil ngakak sih bang. Kata gue, anjir barbar juga loh. Gue kira suara ringtone bang. Oh, ternyata enggak, benar. Asli orang pada ngeledekin itu. Ada kunti terbang. ngeledekin ya. Ya soalnya kalau pendakian ya, kalau dibawa serius kan dengan keadaan kayak gitu, pasti Mencekam. panik lagi. Iya, tapi emang mereka mentalnya gokil. Gokil sih. Orang pada kedingin ada yang buka baju bang, pakai kolor. Hipo kali itu. Enggak hujan-hujanan, lari ya. Itu dia yang nyelamatin gue, yang ganti baju. Buat gue. Wah, Kayak gitu. Nah yaudah akhirnya pas setelah kejadian itu, gue bilang ke dia, gue mau tidur bentar ya. Lu liatin di siapa, matanya udah begitu. Ntar kalau ada apa-apa bangunin gue. Gue baru begini nih. Bar. Tuh. iya. Anjir kata gue. Apaan tuh? Wah Manggil. pingsan. Langsung pingsan nggak sadar. Langsung lompat dia. Gitu. Orang gue lompat ke depan tenda kagak ada yang ngeliat bang. Set, langsung loncat gitu gue. Spontan aja. Wah kata gue ngeri terulang yang Gede. gedean yang gue pernah cerita di JP. Satu channel gitu ya? Nah ada satu gitu. Gue ngeri trauma kayak gitu lagi kan. Wah pingsan dah gue. Gue keluarin tuh oksigen, inhaler. Terus Bang Heri juga panik kan. Udah tuh penanganan hipo kan ya. Penanganan hipo. Mata udah ke atas. Wah agak lama tuh, sejam lebih tuh. Panik tuh situ. Wah nggak sadar. Nah gue curiganya orang Tangerang itu bantuin gue. Emang dia awal-awal nggak ngaku, tapi udah beberapa tahun dia ngaku. Jadi dia tuh kayak energi lah gitu deh, dari jauh gitu ya. Narik. Mukanya raut mukanya kesel sama si Elpa ini, kayak gitu. Jadi ternyata kata si Bang Beler ini, dia orang pesantren bang. Ada yang mau masuk. Ke Elpa. Apanya nih? Makhluk halus? Kayaknya sih yang cewek itu. Iya, yang cewek tadi. Dia nggak nyebut detailnya, tapi feeling gue yang cewek itu. Kuntilanak itu? Mungkin mau masuk ke Elva, udah setengah dikeluarin sama dia. Udah pas kejadian itu dia langsung sadar. Siapa kejadian sadar? Ya udah gue mutusin. Tadinya mau nekat kan turun hari itu juga malam. Malam itu juga? Ya akhirnya gue ngecamp di situ. Terus tetap ada yang mau turun juga. Jadi dibagi dua. Yang mau turun silakan. Istirahat di base camp. Kalau gue nggak bisa, gue bilang itu. Akhirnya yang turun siapa aja tuh? Gua berenam sudah. Berenam? Lebih berenam. Kan gue yang di tenda itu cuma Bang Dimas, Oh iya. Elva, justru gue yang berenam, sisanya dia. Oh iya benar. Balik. Oh ada yang nggak balik, si yang di TK nggak udah balik semua bener. Ya balik semua. Gue berenam, sisanya balik semua ke bawah. Jadi lu mutusin lu turun duluan nih. Turun dari tenda. Lu semalam lagi karena fisik lu ya lagi lemah gitu Mau ya. nggak mau kan, karena gue dulu kan emang dekat sama si apa ini kan. Emang lagi dekat pada saat itu. Ya mau gimana pun kan gue tanggung jawab lah, gue yang bawa kan gitu ya. Jadi yang enak nih pada pasangan-pasangan nih, si Mbak Adi sama Mbak Dimas tidur pada ya tidur normal. Bang Heri sama Puri tidur normal gini. Nah gue udah terlanjur nih nadangin palanya si Elpa gini. Sepanjang malam gue duduk bang. Tapi lu tidur tuh duduk, lu megang. Wah nggak bisa tidur udah gini kejedat pala dia. Bangun lagi. Gue begini aja terus sampai pagi. Kata dalam hati gue, tau gini mah gue ikut tidur jumping juga. Gara-gara nadangin. Tapi ya emang sengaja sih, maksud gue biar jadi gue bisa mantaunya gampang gitu ya. Nah sepanjang malam gue tidur itu si Bang Bel itu merhatiin siapa mulu, nah siapa juga ngerasa dia pas di bawah nih dia ngomong ke gue, kok diperhatiin sama siapa mulu ya. Gue udah bilang ke dia kayaknya dia ada yang bantu kita. Awal-awal nggak ngaku, tapi ujung-ujung ngaku kayak gitu. Jadi tuh dia ngeliatin tuh kayaknya ngebantu gitu ya, menemboki lah gitu ya. Biar nggak kemasukan gitu kan. Apalagi kan dia anak pesantren kan ya, hal-hal kayak gitu mah wajar lah ya bagi mereka. Ya udah tuh sepanjang malam sampai subuh mereka nggak ada yang tidur sama sekali bang, gokil lah. Semuanya tuh, cuma si Elpa aja yang tidur.
si Elpa, Bang Dimas, pokoknya di rombongan gua dari 6 itu yang nggak tidur gua doang. Lu doang. Sama rombongan mereka yang anak Tangerang. Oh. Gak ada yang tidur. Gue sampai gak enak itu bang, asli gak enak banget. Tapi sumpah sih balas budi banget itu gue gitu. Makanya gue sampai sekarang masih komunikasi. Dan sekarang juga yang Bang Beler ini kan akhirnya cinlok nih sama temen gue. Gue comblangin. Alhamdulillah sekarang masih berjalan. Seneng aja sih gue. Maksudnya gokil sih di gunung masih ada yang peduli gitu. Peduli. Ya memang kalau seorang pencinta alam ya harus kayak gitu. Iya. Ya, walaupun kita nggak kenal, benar. ngelihat dia lagi kesusahan, ya mau nggak mau harus kita tolong. Benar. Solidaritas lah ya. Ya itu. Walaupun dalam tanda kutip dia barbar ya, mungkin barbar juga ya, mungkin dia buat mencairkan suasana ya. Bagi gue sih itu masih normal ya, walaupun bagi orang mungkin. Ya mungkin kalau barbarnya dalam arti kata nggak menantang yang ada di situ mah masih wajar-wajar aja bang. Ya nggak ada kata menantang sih, cuma nunjukkan itu kunti gitu. Iya gitu. itu aja sih. Cuman kan kalau didengar orang awam ya, iya apaan sih gitu kan mungkin ya. Kok gini banget sih omongannya gitu kan mungkin. Tapi gue mau tanya nih, di waktu lu masih semua ini ada di tenda dan lu kan mutusin turun. Ya, betul. Itu lu kira-kira jam berapa lu? Oh itu malam-malam bang. Malam itu juga banyak kejadian tuh. Jam setengah 2. Setengah dua pagi itu. Iya, itu banyak kejadian tuh bang. Salah satunya teman kita si Jay yang bablas kurus. Ah itu bang, ini ceritanya bang. Kan Gimana, kita kan boleh ceritain? selama turun kita kan harus ada kode kan ya, 1 sampai belakang dihitung 1, 2, 3. Itu udah pasti. Nah si J itu tiba-tiba jalan menonong ke beda jalur yang beda. Jadi ke kanan. ini bang. Dia sweeper apa Enggak, di tengah. Tapi ada kekurangan, jadi pendengaran dia itu kurang. Iya, pendengaran dia emang kurang. Gitu. Kata gue, Jay lu ngapain Jay gitu Jay? Jalan aja. Ada ditimpuk pakai batu langsung kaget gitu bang, ke belakang. Aku mau kemana ya katanya, gitu. Itu dari ini bang, dari pos Arban nih. Kan ada yang turun ke kiri bawah. Iya. Nanti lurus. Gitu. Berarti pikiran dia tuh kosong dong. Kosong, jadi itu kayak keluar rombongan gitu. Iya. Dari tengah, gitu, misah. Ya padahal kan dia posisi di tengah lah ya. Harusnya kan ngikutin yang depan dong. Iya. Ya mungkin bengong. Iya, kosong itu dia. Udah teriakin gak denger ya emang sih, ya pendengarannya emang kurang. Yang orang aja yang awal-awal pada kenal dia disangkanya apa sih gue ngomong kagak didengerin. Nah itu dia. Akhirnya gue jelasin baru pada ketawa kata Berarti lu 1:30 nih Nas. Turun, itu sampai base camp jam berapa tuh? Bukan sampai base camp, paguyuban badak ke tenda. Oh, ke tenda. Ngecek tenda dulu kan. Itu tendanya masih aman gak gitu kan. Itu selama kita turun itu kita ngelewatin tenda 2 kali bang, nggak ketemu maksud tendanya. Kan udah ngelewatin di tempat yang tendanya nggak ada. Maksudnya gimana? Lu ketemu tenda itu lagi apa? Tempat tenda. Kan perasaan ini tempat tenda di sini gitu. Tendanya nggak ada. Di Kosong. paguyuban badak tendanya. Lewat 2 kali baru ketemu itu tendanya. Gitu. Jadi kayak ibaratnya, misal nih tenda yang tapi nggak ada tendanya gitu di tempat paguyuban. Ya. Terus akhirnya lu lanjut jalan. Jalan pas 2 kali lewat situ baru ada gitu yang depan ngomong tuh kan bener kan tenda di sini tadi kita dikerjain gitu. Kayak gitu 2 kali lewat baru ditongolin gitu tendanya. Kocak sih, banyak banget itu ya pelajarannya ya. Pelajaran bikin bingung emang. Ya emang resiko bawa cewek banyak, dan apalagi satu lagi kan bawa yang anak yang berkelebihan kan. Kayak gitu. Ya kalau bawa orang yang berkelebihan kadang-kadang kitanya yang was-was. Iya jadinya kena semua. Iya itu ya bisa juga gini bang. Ya kalau orang indigo bisa aja dia dimasukin pun bisa. Bisa itu. Jadi ya pikirannya kemana-mana. Itu yang gue takutin sih sebenarnya. Cuman kan karena indigo ada yang bisa ngendalin sendiri, ada yang enggak kan. Kalau dia kan belum bisa. Belum bisa sepenuhnya. Tapi ya kembali lagi ya, maksudnya bukannya kita mau nolak orang-orang kayak gitu naik gunung. Intinya mah kalau kita mau anak itu, mau anak-anak yang kayak gitu, intinya tim sih, tim solid, kayak gitu aja. Kalau tim solid insya Allah nggak ada apa-apa. Ya yang penting kebersamaan lah itu yang diutamakan. Itu iya, jangan maksudnya langsung ngejudge ngebawa anak ini enggak lah. Selagi dia masih yakin mah, ayo. Dan akhirnya lu pulang sampai BSM itu?
Gue pagi. Kalau dia nampaknya pagi jam Baru jalannya pagi lah. Dia mah sampai base camp pagi. Gue dari pos 5 itu pagi sampai bawah siang. Sempat masakin dulu kan buat yang datangnya. Di base camp. Bukan di paguyuban badak. Oh, paguyubannya. Soalnya kan ntar datang langsung tinggal makan gitu. Ya di tenda gede. Tenda gede nggak dibongkar sama dia. Gue yang bongkar. Udah ada makanan. Ya gimana ya, makan juga nggak nafsu, makan Iyalah ya. udah kebanyakan kejadian kayak gitu kan, nggak enak makan. Udah nggak mood gitu kan. Udah nggak mood, tapi dibawa makan, lapar gua. Iya pasti kalau sampai base camp lu makan voucher nih, sayang nih kan. Kalau kecil kan dapat voucher makan gratis satu kali. Tapi gue yang selalu itu sama Bang Dimas Bang, kalau naik gunung selalu pakai sepatu futsal. Mungkin kalau orang ngejas, apaan sih naik motor, naik orang pakai sepatu. Kan kalau dibilang ya licin lah. Iya licin, tapi dia nggak pernah jatuh Bang. Tapi dia selama naik gunung pakai sepatu itu nggak pernah jatuh. Jadi gue langsung bermindset, kadang kita suka mikir ngejas, ini orang pakai sepatu ini, ya mungkin kita ngejas yang negatif ya. Tapi pada dasarnya kalau dia nyaman sih nggak masalah. Iya, satu nyaman dan lu tahu caranya naik, ya kan, turun kayak gimana, posisi kaki lu biar nggak jatuh seperti apa, itu juga ada pelajaran nih. Iya. Itu. Kayak lari yang benar juga bisa. Sebenarnya kita nggak masalah ya lari, asal larinya ya masih sesuai jalur lah. Terus sama tahu cara-caranya yang nggak ngerugin orang. Kan ada yang lari ngerugin orang, kalau lagi debu, belakang kena semua. Iya. Jadi lu setelah itu sampai base camp banyak hal-hal datu ya lu cerita. Wah, habis ceritain semua. Jadi ada yang cerita ini, ada yang cerita ini, ada yang cerita ini kayak gitu. Sambil makan cerita. Banyak keanehan sih. Jadi cerita lu cukup sampai situ aja tuh ya. Iya, dan akhirnya kita pulang naik terima jasa ngecer. Oh berarti lu mobil udah pulang, disuruh pulang. Daripada kita kena cas. Jadi berangkat ini lu naik travel. Bawa travel. Lu suruh pulang. Terus akhirnya lu ngecer. Iya, naik pick up dulu. Pick up bareng-bareng sampai terminal kan, ke Kuningan. Naik prima jasa. Soalnya kan kalau kita ngecas kan satu ini bukan overtime lagi, overday. Iya, overday. Nah, lu kan nih punya open trip nih, apa Adventure. Jadi buat yang pertama kali naik gunung itu mesti kayak gimana sih Bar? Boleh kasih tahu penonton Bar? Gue juga kan awal-awal bikin trip yang nggak asal bikin trip ya. Gue juga dulu awal-awal bikin open trip, gue dulu cabutan Bang. Suka ngikut trip teman-teman gue. Jadi gue belajar dari situ, nggak asal naik bikin open trip. Dan gue baru benar-benar bikin open trip itu 2019. Dan pada 2019 juga itu gue masih pakai nama Kuila Adventure kan, pakai temen gue. Gue baru benar resmi pakai nama gue sendiri itu 2020. Nah jadi ibaratnya kalau misalnya udah open trip ya, ibaratnya kalau open trip itu enak ya, ibaratnya udah disediain semua. Ya intinya sih tinggal bawa barang pribadi ya, satu bawa barang pribadi. Yang paling gue tekanin sih satu, olahraga. Olahraga penting. Jadi kan nih mungkin setelah dengar cerita lu ini, mungkin kan penonton pengen coba naik gunung. Jadi tuh apa aja yang harus dilakuin sebelum mendaki? Terus apa mesti punya alat atau seperti ini, seperti itu? Ya kalau open trip sih mungkin alat pribadi ya, kayak SB, jaket, sepatu. Itu sih 3 itu yang penting. SB, jaket, sepatu. Kalau lu ngikut open trip. Nah, kalau selebihnya kayak olahraga lah, kecil-kecilan lah, jogging-jogging kecil atau stretching-stretching apalah gitu. Nah yang ketiga sih yang paling gue pentingin, kita harus kuatin mental. Karena bagi gue kalau mental kita kuat, otomatis fisik ngikut. Tapi kalau fisik kita sekuat apapun, mental kita jatuh, ngikut Bang. Gitu. Jadi kalau mau ya itu mental lu kuatin mental, pasti fisik ngikutin. Oke. Jadi cerita hari ini nih di base camp apa Adventure cuma itu aja yang bisa diceritakan oleh Anas sama Abang Akbar. Itu aja, jadi thank you banget nih, gue udah bisa main kemarin nih. Wah, gue juga makasih Bang, udah datang ini. Ya Bang. Iya. Sorry kalau ada salah-salah kata atau pengucapan. Oke, jadi jangan lupa lu subscribe, like and comment. Thank you, one on one.